Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad amma ba'd. Pada ayyuhal hadirun, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul hal yastawil a'ma wal basir wa hal tatafakkarun. Shadaqallahul azim. Puji dan syukur hanyalah bagi Allah pada kesempatan pagi ini. Alhamdulillah kita bisa bermuajahah, bisa melaksanakan rangkaian ibadah salat subuh di Masjid Umar bin Khattab, juga dalam rangka pengajian pimpinan Sabang Muhammadiyah Kedaung yang rutin kita laksanakan pada hari Ahad dan juga pada malam Senin, termasuk juga pada hari Sabtu pagi. Alhamdulillah berkah kita senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga berlimpahkan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, dan tentunya kepada umatnya hingga akhir zaman. Hadirin yang dimuliakan Allah, pemirsa yang dirahmati Allah. Pada pagi kemarin kita telah membahas tentang menata hati. Hati sebagai panglima yang mengendalikan seluruh organ tubuh kita. Dan pada pagi ini kita akan membahas tentang menata pikiran. Jadi ada hati, ada pikiran. Apa yang tadi saya sampaikan, salah satu ayat Al-Quran surat Al-An'am ayat 50 yang artinya, katakanlah, apakah sama orang yang buta dengan orang yang melihat? Maka apakah kamu tidak memikirkannya? Pemirsa yang dirahmati Allah, ayat ini secara eksplisit, secara tegas mempertanyakan kepada kita dan menantang kita untuk berpikir, bisa membedakan antara yang buta dengan yang bisa melihat. Makna di sini bukan hanya melihat dalam hal ini karena berkacamata, tapi juga bisa melihat dengan mata hati, dengan pemikiran, mungkin dengan berbagai macam hal alat yang mendukung untuk kejelasan sesuatu. Makna melihat untuk mengetahui berbagai macam hal. Al-Quran banyak menyeru manusia untuk berpikir dan menggunakan akalnya. Beberapa ayat di dalam Al-Quran jelasnya secara tegas mendorong kita sebagai manusia untuk berpikir, bahkan berpikirnya dengan secara kritis. Di antaranya di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 44, ayat 76, Ali Imran ayat 65, Al-An'am 32, serta Al-Baqarah 2219, 266 dan Al-An'am ayat 50 yang tadi potongannya disampaikan. Ayat-ayat ini jelasnya mengajak manusia untuk merenungkan tanda-tanda kebesaran Allah, baik dalam ciptaan alam maupun dalam perintah agama, sehingga dapat mengambil pelajaran dan meningkatkan keimanan. Dalam hidup ini, mengambil pelajaran itu untuk lebih menyempurnakan kehidupan. Di samping itu juga, pelajaran itu harusnya mampu meningkatkan keimanan. Itu maknanya kita mempelajari sesuatu. Dengan demikian,
Al-Quran itu mendorong manusia untuk menggunakan akal dan berpikir secara aktif. Artinya berpikir secara terus-menerus. Kemudian juga berpikir kritis. Berarti dengan menggunakan segala potensi kekuatan akal pikiran yang dimiliki manusia. Tentu setiap manusia memang memiliki perbedaan. Tingkat intelektual juga memang berbeda. Untuk itulah makanya Al-Quran betul-betul menantang. Dan juga Al-Quran itu mengajak berpikir secara reflektif. Dalam arti ini adalah untuk memahami tanda-tanda kebesaran Allah, untuk meningkatkan keimanan dan mengambil pelajaran dari segala sesuatu yang ada di sekitar kita ini. Sangat luar biasa. Secara umum, pikiran itu melibatkan berbagai proses mental, seperti mempertimbangkan ide atau gagasan, menilai kebenaran. Dalam menilai kebenaran itu parsial, kadang-kadang ada tekanan-tekanan politis, psikologi, sosial dan lain-lain untuk menentukan atau menilai kebenaran itu sendiri. Kemudian penalaran, kita nalar apa-apa yang ada yang memungkinkan melibatkan pemikiran kita, kemudian lalu membuat pemecahan masalah. Itulah pemikiran. Ada manusia yang pernah mempunyai perasaan dan pikiran yang mungkin karena yang sama kita sebagai manusia. Kadang-kadang pikiran kita menjadi gelisah, bete kata orang muda, atau uring-uringan. Ini disebabkan karena berbagai hal, mungkin mulai dari sifatnya konflik, pertentangan antara yang satu dengan yang lainnya sehingga menimbulkan masalah. Kemudian juga mungkin ada karena tekanan pekerjaan, itu bisa jadi, atau mungkin putus cinta, atau juga stres yang berlebihan. Kondisi ini tentu saja dapat ditandai dengan sulitnya berkonsentrasi. Ketika masalah-masalah muncul itu susah kita untuk berkonsentrasi. Kemudian juga kita timbul uring-uringan, galau, gelisah, tidak menentu. Kemudian juga bisa jadi emosi itu meledak-ledak hingga sampai gangguan tidur. Ini kalau orang yang tidak memiliki ketenangan, kenyamanan. Tentu saja jika ini dibiarkan, kondisi ini bisa berdampak pada kesehatan mental dan juga secara fisik. Jadi jangan kita abaikan apa yang terjadi dengan diri kita ini, hingga kegelisahan-kegelisahan itu bisa menimbulkan berbagai macam penyakit secara fisik maupun secara mental. Oleh karena itu, cara menenangkan hati dan pikiran yang tepat untuk menunjang kesehatan, sekaligus juga disebut dengan coping mechanism yang baik secara saat menghadapi situasi yang penuh dengan tekanan. Perlu dipahami bahwa mekanisme coping atau coping mechanism adalah strategi yang digunakan seseorang untuk menghadapi, mengelola, atau mengurangi stres atau emosi negatif yang muncul akibat situasi yang sulit atau ketika dalam keadaan tertekan. Ini memang cara individu, masing-masing kita memiliki tingkatannya. Untuk apa? Untuk beradaptasi, untuk menyesuaikan dengan situasi yang menantang, dan berupaya untuk menjaga kesejahteraan kita, memberikan penenangan kepada emosi dan juga pada mental.
ada istilah the power of mind, atau bisa diartikan sebagai kekuatan dari pikiran. Apa itu? The power of mind itu adalah kekuatan yang terbesar dalam diri manusia sebagai pengaruh dalam penentu jalan hidup. Ini berbeda dengan makhluk lain. Allah itu memberikan akal pikiran kepada manusia untuk dapat berpikir, membedakan mana yang baik dengan yang buruk, yang benar dengan yang salah. Lalu dengan pikiran itu memposisikan diri untuk mencari orang yang selamat, orang yang tenang, dan juga termasuk orang yang menang. Ini perlu diketahui menurut penelitian, kekuatan alam bawah sadar itu mencapai 88%, dapat menguasai fungsi seluruh tubuh manusia. Sedangkan pikiran sadar ini hanya 12% untuk mengendalikan. Akan tetapi kekuatan alam bawah sadar ini ternyata menggerakkan jika ada perintah dari pikiran alam sadar manusia. Jadi semua dimulai dari pikiran alam sadar. Pemirsa yang dirahmati Allah, ada kata-kata yang perlu dipahami. Apa yang ada di pikiranmu akan memengaruhi hati atau keyakinanmu. Apa yang menjadi keyakinanmu akan memengaruhi apa yang menjadi tindakanmu. Apa yang menjadi tindakanmu akan memengaruhi kepribadianmu. Nah, karena itulah menata pikiran menjadi sangat perlu buat kita. Menata pikiran dalam Islam dapat dilakukan dengan memperbanyak zikir, mengingat kepada Allah, dan juga berdoa, kemudian menjaga salat dengan khusyuk, walaupun sangat susah sekali untuk bisa khusyuk itu, karena kita memiliki organ tubuh yang mungkin digigit nyamuk kita, seperti apa nyamuknya, mendengar suara, suatu melihat, ada bayangan lain-lain dan terusnya. Susah sekali untuk khusyuk itu. Tapi manakala ada gangguan-gangguan itu, fokus kembali kepada bacaan apa yang kita ucapkan di dalam salat itu namanya khusyuk. Tentu untuk menenangkannya kita berserah diri kepada Allah. Selain itu juga penting juga untuk menjaga pikiran tetap positif dengan berpikir yang baik atau husnudzon, bersyukur atas nikmat Allah dan menjauhi prasangka yang buruk. Yang penting kita pikirkan sekarang itu bagaimana cara menata pikiran menurut Islam. Menurut Islam ada beberapa cara. Yang pertama itu mendekatkan diri kepada Allah. Di antaranya dengan salat. Salat itu terutama dilakukan dengan khusyuk, dapat menenangkan pikiran dan hati kita. Karena itu bagi yang salat, pikiran kita itu terhubung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dengan zikir dan doa, mengingat Allah atau zikir dan doa itu dapat membantu mendernihkan pikiran dan juga menenangkan hati. Tentu ini merupakan tata pikir yang harus dilakukan. Lalu membaca Al-Quran, kemudian juga bertafakur. Yang kedua, menurut Islam itu mengelola pikiran dan emosi. Ini yang kedua, mengelola pikiran dan emosi. Berpikir positif atau husnudzon
ini menanamkan pikiran positif dan menghindari prasangka buruk, tentu saja dapat membantu menjaga hati. Allah berfirman di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran min dhanni inna ba'da dhanni itsm. Wahai orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 12. Dalam psikologi, prasangka itu bisa menjadi biangnya bencana. Untuk itu hindarkan berprasangka buruk, sehingga kita harus senantiasa berprasangka baik untuk menata pikiran agar positif. Dengan cara apa? Di antaranya dengan bersyukur, mengucapkan syukur atas karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Itu akan menumbuhkan kebahagiaan dan juga ketenangan hati. Kalau sudah bahagia, sudah tenang hati, apalagi dalam bimbingan Allah, niscaya tata pikirnya akan hebat. La in syakartum la'azidannakum wa la in kafartum in 'adzabi lasyadid. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti akan kami tambahkan nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Kita bersyukur pagi ini bisa ada di masjid. Maaf, mungkin dibanding dengan yang lain masih leha-leha. Kita bersyukur, kita nikmati, dan pasti Allah akan melipat gandakan pertemuan ini dengan rasa syukur dan penuh kenikmatan. Jadi yang jelas ayat ini menegaskan bahwa Allah akan menambah nikmat pada siapapun yang bersyukur dan akan memberikan azab bagi yang kufur, bagi yang ingkar, bagi yang tidak menyukai pemberian Allah. Kenapa? Mungkin karena ingin berlebihan. Nah, ini yang tidak benar. Kemudian bersabar. Islam juga mengajarkan selalu bersabar dan dalam menghadapi berbagai macam cobaan dan masalah. Kita diberi umur. Umur itu apa sih? Umur itu artinya masalah. Orang yang hidup harus menghadapi masalah. Kalau tidak bermasalah berarti kehidupan akan berakhir. Isdat, qaid, mati. Nah ini yang bahaya. Untuk itu Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 153, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Kemudian menjauhi perbuatan dosa. Menjauhi perbuatan dosa dan maksiat ini dapat menjaga hati tetap bersih dan tenang. Orang tidak berdosa kok disalahkan. Orang tidak melakukan kejahatan kok dituduh melakukan kejahatan. Kadang-kadang kalau kita sadar dengan apa yang terjadi di dunia politik, Pak Lembong itu mendapatkan ampunan nikmat yang dibebaskan. Apakah memang bersalah atau tidak? Tapi tampaknya tenang-tenang saja ya. Mudah-mudahan ada lembong-lembong yang lainnya yang tidak bersalah, kemudian mendapatkan ketenangan dan kenyamanan. Yang ketiga, pemirsa yang dirahmati Allah, di dalam Islam itu harus memperbanyak aktivitas positif. Di antaranya menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu jelas-jelasnya sangat membantu menenangkan pikiran. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi.
kita ini di dalam Islam menuntut ilmu itu dari goyang sampai ke liang lahat. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita punya sahabat, punya saudara, punya ayah, punya guru, punya orang tua yang malam ini meninggal. Tokoh Islam di Kecamatan Kedawung, Pak Hasanuddin, yang memiliki masjid di dekat jembatan di Kedawung. Tentu mudah-mudahan menjadi husnul khatimah dan kita doakan. Nah, ini luar biasa, beliau itu sangat banyak sekali memberi andil dan jasa di dalam pengembangan Islam. Pemirsa yang dirahmati Allah, kemudian berbagi dengan sesama, dalam hal ini bersedekah. Orang-orang yang sudah di alam kubur itu meronta-ronta ingin kembali ke alam dunia, di antaranya ingin bersedekah. Karena apa? Karena bersedekah itu membebaskan dia dari berbagai macam siksa. Nah, kita yang ada di alam dunia ini bersedekahlah. Tidak berarti dalam pembahasan yang lalu itu memberikan uang, harta atau apa. Sedekah itu sangat luar biasa. Termasuk kita mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, itu merupakan juga sedekah. Jadi jangan pelit-pelit untuk itu walaupun memang dalam keadaan susah. Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Hadid ayat 18, sesungguhnya orang-orang yang bersedekah baik laki-laki maupun perempuan dan meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik akan dilipat gandakan balasannya bagi mereka, dan mereka akan mendapat pahala yang mulia. Luar biasa bagi yang ikhlas. Kemudian melakukan hobi yang bermanfaat. Ini juga merupakan cara-cara Islam di dalam menata hati, dalam menata pikiran. Jadi melakukan hobi yang disukai itu dapat membantu meredakan stres dan juga menenangkan pikiran. Jadi boleh mengikuti klub hobi mancing mania yang dilakukan Pak ini. Ada yang hobinya burung, ada yang hobinya apa begitu. Tidak apa-apa, asal jangan melalaikan tugas dan kewajiban kita di dalam beribadah. Itu juga bagian daripada menata pikiran. Kemudian beristirahat yang cukup. Mungkin seharian kita sibuk kuliah, sibuk bekerja, sibuk mengasuh anak dan lain-lain. Kamu ngomong cucu gitu, itu membuat kesibukan. Kita perlu beristirahat yang cukup. Untuk apa? Untuk memberikan kesegaran, ketenangan dan kenyamanan di dalam hati kita, sehingga pikiran kita menjadi tetap jernih dan bersih, sehingga melangkah kehidupan itu lebih baik. Tentu dengan menerapkan cara-cara yang tadi disampaikan di dalam menata pikiran, juga menjaga hati agar tetap tenang dan berakhir kebahagiaan dunia akhirat. Semoga kita bisa menata hati dan juga menata pikiran dalam kerangka kehidupan Islam yang lebih bergairah, yang lebih bermakna, dan lebih memiliki prospek ke depan yang lebih baik. Semoga kita sekali lagi bisa menata pikiran dengan aktif dan benar. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Nahdun minallah wa faqun barik wa basirul muslimin. Wassalamualaikum.